Iya, ada WA. Kan aku lihat beritanya ya aku WA Rachel semangat, masalah pasti akan berlalu, tinggal gimana nyikapinnya. Di Amerika bareng sama Mas Denny, Iya, mungkin deket seperti juga apa? kan. Kasihan lo Mungkin Rachel, ada sedutin mulu. Makanya Bang Bella dong. Iya dong, Gimana, Mas. gimana? Saya jadi kapan ya? kuasa hukumnya dia. Waduh. Ya kan kemarin ini kan dia udah minta maaf ya. Iya. Cuman ya tetap kan namanya proses minta maaf ini tidak langsung, pasti banyak orang pasti masih mempertanyakan itu pasti ya. Kalau gue sebagai orang yang kenal tidak merasa dekat juga ya, karena gue takut salah bicara. Gue tidak pantas sih sebenarnya untuk jadi juru bicaranya Rachel. Gue hanya bisa kasih support lah. Namanya teman lagi dalam kondisi susah, kemudian pasti juga secara mental dia juga lagi down ya. Saya pikir ini proses pendewasaan dan menuju kebintangan seseorang. Disinilah Rachel Fenya akan berproses bagaimana dia menyikapi satu masalah yang akhirnya akan membuat dia menjadi tinggi ya. Pelan-pelan aja. Tapi ketika kemarin memang di sana pulangnya bareng nggak sih Mas atau seperti apa? Oh, kalau Berpisah pas di sana ya, pas di sana itu kita pulangnya tidak bareng karena aku masih lanjut extend ke Las Vegas. Oke. Nah, si Rachelnya itu masih di LA dan kayaknya dia menginformasikan pulangnya duluan karena mau kangen anaknya katanya, gitu. Mau ulang tahunan juga sama keluarganya. Tapi aku nggak tahu nih tanggal pulangnya, nggak tahu. Terakhir support apa sih Bang? Iya, ada WA. Kan aku lihat beritanya ya aku WA Rachel semangat, masalah pasti akan berlalu, tinggal gimana nyikapinnya. Ini pasti tidak mudah, tapi pasti bisa gitu ya. Kalau butuh bantuan apa, kabarin aja, kita sebagai teman pasti mau support lah. Gitu. Artinya memang dibalik apapun alasan Rahel itu yang memang sudah keluar di media gitu, Iya. Mas Rachel itu seperti apa sih gitu? Memang harus ditindak tegas seperti apa gitu memang karena atas kesalahan yang diperbuat gitu. Iya, kalau dari kesalahan, kalau terbukti kan masih diduga ya, harus dibuktikan dulu, harus ditindak tegas supaya ada pembelajaran kepada setiap pihak untuk bisa mematuhi peraturan yang ada, supaya tidak ada diskriminasi ya. Iya. Nah, karena ini negara ini udah banyak chaos dengan masalah diskriminasi, jadi mohon maaf ya Rachel ya, harus ditindak. Masuk karena Mas Denny juga pulang dari sana memang menjalankan karantina juga kan, mengikuti peraturan. Karena saya juga waktu awal juga sempat kepikiran kalau nggak karantina efeknya apa ya, kalau karantina efeknya apa ya, dan ternyata saya pikir saya jangan deh, saya karantina aja yang benar gitu loh, karena itu kan tidak baik ya. Tapi sebenarnya ada biaya yang diberikan dari Erigo untuk Erigonya nggak sih? Budget dari Erigo, Untuk Erigo ada budget. Erigo memberikan budget. Kalau kita mau upgrade, misalnya kita pengen budgetnya misalnya sekian nih, kita pengen hotelnya lebih bagus mungkin ya, berarti kan upgrade ya, itu dari dana pribadi lah, tambahan kayak gitu. Berarti itu biaya karantina untuk di hotel, bukan di Wisma Atlet. Bebas, mau dipakai di Wisma Atlet boleh, di hotel boleh, ya kan bebas. Siapa tahu mau hemat boleh kan, di Wisma Atlet boleh. Siapa tahu mau lebih boros di hotel, mungkin hotel yang lebih mewah boleh. Bebas sih sebenarnya. Tapi waktu pas di sana terakhir ketemu dia itu sempat ini nggak komunikasi bahwa nanti lu balik jangan karantina, mengingatkan lagi lagi. Setahu saya dari Erigo sudah mengingatkan untuk semua orang. Saya, talent lain di grup itu diingatkan. Saya baca soalnya. Jadi kita diingatkan untuk jangan lupa karantina, jangan lupa untuk ini, jangan lupa untuk itu. Diingatkan, semuanya diingatkan. Berapa orang? Aduh banyak kita, kalau yang influencernya aja sekitar 13 orang ya, gitu, belum tim lain. Semuanya diingatkan untuk karantina, tidak lepas di influencer atau bukan. Tapi kok secara prosedural ketika mungkin seseorang baru masuk dari luar negeri, dari Indonesia gitu, itu langsung ditawarin di bandara atau seperti apa sih kok untuk karantinanya? Ada pihak-pihak yang menawarkan dari pihak hotel atau kita sendiri yang cari tahu kita mau karantina di mana ya? Seperti apa Pak? Ya kita harus cari tahu. Jadi sebelum kita masuk ke Jakarta, itu kita udah ada kontak misalnya, atau kita udah urus kita mau karantina di mana gitu. Misalnya kita saya putuskan mau karantina di Wisma Atlet, kita harus kontak ke Wisma Atlet gitu.
kita mau karantina di hotel ya, kita kontak ke hotelnya supaya nanti ketika kita tiba, hotel udah prepare untuk kamar yang buat kita di karantina. Nah mereka tuh ada jalurnya tuh. Begitu sampai kita lewati swab, kita lewatin prosedur imigrasi, mereka langsung jemput, bawa ke mobil, langsung ke depan pintu masuk. Itu bukan lobby loh bro, waktu itu gua, dia pintu masuk langsung ke arah kamar itu. Oh, gua kayak ini tersangka suap. Iya, saya ini seketat ini pak. Iya pak, mohon maaf, soalnya kalau misalnya kita ada pelanggaran, kita kena teguran dari pemerintah, kita bisa dicabut izinnya. Saya kan sedih ya kalau dicabut izinnya ya kan. Jadi saya pikir, wah ya udahlah. Sebenarnya sih kurang nyaman sih memang. Tapi ya peraturan pak. Tapi sempat ada ini nggak sih, ada yang nawarin dari oknum-oknum petugasnya atau satgasnya untuk Jelas, nggak ada, tidak ada. Tapi melibatkan pihak pemerintah nggak? Satgas punya ke apa kan untuk mengurus karantina itu? Oh, Atau pihak hotel aja? pihak hotel yang mengatur. Pihak hotel dia mengatur, kita mengikuti prosedur. Gitu, dan di imigrasi di bandara itu ada yang bertugas itu pasti dari pemerintah ya. Gitu. Bang Densus sendiri berapa hari waktu itu karantina? Saya total 8 hari karantina. Gitu. mungkin kegiatannya pas karantina itu seperti apa sih, ngisi waktu luangnya? Kalau di karantina ya kita isi waktu luang dengan menjadi orang yang gabut ya. Cukup gabut, bebas ya, mau ngapain aja boleh. Kalau ada pasangan sudah menikah sah, boleh bikin anak ya kan. Kalau yang belum sah ya kan, bolehlah atur siasat dulu setelah itu. Thank you ya.